Well, kita balik lagi ke Trading Lab Galeri Saham. Tapi hari ini kita nggak melulu ngebahas tentang technical ya, tentang chart gitu. Karena hari ini topik kita adalah mengenai yang lagi hot di market, yaitu GoTo. Nah, mengenai GoTo, maka judul untuk hari ini adalah IHSG versus GoTo. Nah, banyak yang bilang bahwa apa, teman-teman? Banyak yang bilang bahwa indeks kita ini terkoreksi, turun banyak itu karena GoTo turun gitu loh. Tapi apa iya sebenarnya seperti itu? Karena pada dasarnya kita harus lihat secara struktur ya di marketnya ya. Teman-teman harus lihat di sini bahwa apa? Teman-teman harus lihat di sini bahwa kalau kita bicara mengenai ukuran size dari GoTo, maka dia itu sebenarnya sudah tidak sesignifikan itu besarnya di stock market di sana. Nah, itu yang pertama. Kedua, nanti teman-teman juga perlu lihat seperti net buy sell asing. Itu apakah indeks kita itu turun mungkin karena money flow, money outflow, atau ternyata memang karena GoTo. Karena GoTo indeks investor pergi dari Indonesia. Kayaknya juga nggak gitu-gitu juga gitu loh, nggak gitu-gitu juga. Dan kita juga akan coba bahas juga mengenai IHSG yang dari kemarin kita sebutkan itu konsolidasi. Teman-teman kalau ikutin trading lab kita dari berminggu-minggu kemarin, maka saya selalu menyebutkan bahwa indeks kita konsolidasi, entah dia naik ke atas atau turun ke bawah. Nah, ketika naik ke atas itu ada potensi konsolidasi di area resisten. Tapi kalau di ke bawah ada di level-level tertentu. Nanti kita akan bahas juga di situ. Tapi pada dasar gini teman-teman. Pada dasar gini. Pertama, kita mau menyampaikan satu hal bahwa memang memang kondisi yang dihadapi market terhadap GoTo ini memang agak kompleks. Karena apa? Karena bakar uang, kasih promo, harga murah itu bagus buat kita, ya enggak? Ya kan? Gojek murah, lalu belanja di Tokopedia dapat cashback 5%, dapat cashback 4%, bisa maksimum 500.000 gitu kan. Lalu habis itu naik Gokar banyak promo, lalu setelah itu GoFood banyak promo gitu kan. Kalau saya sih hobinya tuh kalau belanja di Tokopedia dapat cashback, dapat GoPay Coins-nya kumpulin nanti bisa beli emas. Gratis lagi. Wah, artinya kita menikmati bakar uangnya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya dari sisi GoTo itu tidak spending uang untuk advertising, untuk menarik minat kita membeli, maka pada dasarnya dia akan kalah sama kompetitornya. Seperti contohnya kalau misalnya ride handling seperti Grab, atau misalnya e-commerce itu di Shopee di sana. Karena apa? Karena bukan musuh ya, kompetitornya masih banyak, mereka bertiga yang gedenya ya. Dan dananya kuat semua. Bingung nggak? Dananya kuat semua. Beda loh kalau kita penguasa di market leader, kompetitor kita tuh kecil-kecil semua. Ketika kecil-kecil ya tinggal tunggu waktu merekanya jadi minoritas secara bisnis, kita yang berkuasa. Ya kan? Let's say perusahaan tersebut yang mendominasi di sana. Contohnya apa? Contohnya mungkin kalau di luar negeri itu seperti Amazon misalnya, kayaknya agak susah untuk mencari pesaing yang sekelas dengan Amazon. Atau misalnya kalau kita bicara mengenai emiten di industri pasar modal, let's say seperti contohnya misalnya mie instan ICBP, maka dia penguasa di market kan seperti itu. Jadi untuk new entrant dan lain sebagainya relatif akan nggak bisa berbuat banyak seperti itu. Tapi masalahnya adalah kalau GoTo ini, either itu di Gojeknya atau either itu Tokopedia-nya, pesaingnya tuh masih sama-sama kuat. Gojek versus Grab, lalu Tokopedia versus Shopee. Nah, jadi ketika semuanya sama-sama kuat, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah GoTo sudah IPO dan kita semua orang udah tahu laporan keuangannya seperti apa. Well, nggak terlalu bagus buat GoTo. Karena siapa sih investor yang mau beli saham GoTo tapi dia tahu bahwa saya nggak bisa menikmati contohnya profit EPS-nya negatif, lalu habis itu satu lagi dividen nggak dibagikan, maka saya hanya berharap dari apresiasi harga saham. Tapi gimana caranya harga mau naik kalau misalnya kinerjanya masih terpuruk? Dan gimana kinerja bisa membaik kalau
promosi dihilangkan, user pindah ke toko sebelah. Apakah Anda salah satunya? Kalau tidak ada promo, pakai yang lain. Kalau ada promo, baru pakai Goto. Kita bicara Goto karena Goto kan di Indonesia ya, base-nya seperti itu. Nah, jadi yang jadi masalah adalah mungkin kita membandingkan, oh ya dulu misalnya ada startup seperti Instagram dibeli Facebook, itu belum menghasilkan apa-apa, tapi setelah dibeli oleh Facebook itu bisa profitable dan lain sebagainya. Well, kalau kita bicara pakai Instagram, user Instagram tidak keluar uang sama sekali. Tapi user Gojek, user Tokopedia untuk menggunakan aplikasi mereka itu karena mereka mau spending menggunakan uang. Maka balik lagi, hukum ekonomi yaitu apa? Mendapatkan manfaat setinggi-tingginya dengan effort biaya serendah-rendahnya, kan kurang lebih seperti itu. Jadi itulah kondisinya. Lalu apakah indeks kita itu terkoreksi karena Goto? Ini poin kedua. Poin pertama adalah istilahnya masalah di Gotonya itu sendiri. Yang kedua adalah apakah indeks kita terpengaruh oleh Goto? Tapi pada rasanya saya lihat enggak segitu-gitunya sih. Kenapa? Saya mau kasih lihat di sini. Saya mau kasih lihat di oke, ini dia. Nah, di sini ya, di TradingView ini ada fitur yang namanya itu ya nggak bisa di sini ya. Sebentar. TradingView ini yang fiturnya namanya adalah wait. Gimana cara kita mencari heat map di aplikasi ini? Nanti saya bukain. Pertama, kita bisa lihat bahwa apa? Kalau teman-teman lihat di ini saya prepare dulu di sini. Kalau teman-teman lihat di market data, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya tekanan jual itu sudah muncul dari sejak sebulan yang lalu, teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi ini market data ya, dari sisi satu bulan terakhir, maka sebenarnya foreign sell di regular market itu udah sampai minus. Maksudnya sell itu sebesar 7 triliun teman-teman, 7 triliun. Oke, ini kepanjangan lah, Goto kan turunnya nggak selama itu gitu kan ya. Oke, kita coba lihat kalau di 1 week itu udah net sell sekitar, kalau regular market ya udah sekitar hampir 5T. Jadi pada dasarnya saya rasa nggak mungkin ini ngejualnya Goto doang gitu loh. Nggak mungkin ngejual Goto doang. Kenapa? Transaksi Goto terakhir kali juga nggak akan sampai triliun ini gitu loh. Overnya yes triliunan, tapi kalau transaksinya nggak triliun. Jadi ini lebih ke sell profit taking atau penjualan di saham-saham, mostly di majority saham-saham yang ada di Indonesia. Karena apa? Well, nanti kita coba lihat aja perkembangannya seperti apa. Nah, yang kedua ya, saya coba bukain ke teman-teman di sini. Oke, sebentar. Ini saya share screen satu. Nah, udah kelihatan ya di sini ya. Teman-teman di Instagram juga bisa bareng-bareng melihat. Ini saya mau kasih lihat heat map. Oke. Wait. Heat map saham. Jadi teman-teman kalau pengguna TradingView, jangan lupa bahwa di TradingView itu ada ini fitur heat map teman-teman. Ini ya, saya susah banget ya. Heat map ini kenapa nggak bisa diatur di sini? Oke, ini saya stop screen share dulu. Saya share layar tab baru. Oke, heat map. Jadi ada heat map, ini heat map saham teman-teman di sini. Heat map saham. Ini diklik, lalu teman-teman cari yang sahamnya saham Indonesia. Ini indeks S&P 500 di sini. Wih, merah semua.
Oke. Kita coba cari di sini Indonesia. Indonesia nanti ada di bawah nih. Nah, nanti tinggal ketik sih, sebenarnya saya cuma peragaan aja ya. Indonesia. Mana dia? Kok nggak ketemu? Nah, seluruh perusahaan Indonesia atau IDX 30, kita di seluruh perusahaan Indonesia. Maka kelihatan di sini bahwa apa? Well, seturun-turunnya GoTo, sebenarnya GoTo itu ada di mana sih? Yuk kita cari GoTo. Mineral energi, ini finansial nih. Jadi penurunan BCA hari ini tuh memiliki impact sebesar ini, gedenya nih. Teman-teman lihat penampangnya di sini nih, luas. Mirip sama BRI. Lebih besar mereka BCA BRI daripada Mandiri secara penurunan. Gitu. Secara penurunannya. Oke. Nah, di manakah GoTo? Nah, ini dia. GoTo walaupun dia itu minus ARB minus 7%, tapi sebenarnya secara size dia tuh sebenarnya nggak segede-gede itu juga sekarang. Udah kisut lah. Gitu ya. Udah kisut gitu loh teman-teman. Jadi secara market size dia sudah tidak sesignifikan itu. Jadi kita bisa melihat bahwa memang penurunan IHSG itu lebih ke faktor memang tekanan jual akibat penjualan oleh investor. Oke. Nah, lanjut balik ke sini. Kalau kita lihat mengenai IHSG, ini ke poin ketiga ya, IHSG. Jadi arahnya gimana sih kalau IHSG? Nah, sebentar. IHSG. Ingat gak kita pernah gambar-gambar ini? Ya, udah kehapus kan? Udah kehapus ya. Nih, saya akan cepet ya. Jadi kita ingat gak? Kita pernah gambar-gambar ini garis ini resisten, lalu ini ada support, gitu kan? Ada support, lalu setelah itu kalau ini terkoreksi tembus support, maka tendensinya arahnya adalah ke, saya bikin warna kotak. Nah, teman-teman bisa cek di video-video lama kita. Maka ini adalah gambar yang kita udah gambar cukup lama. Ini di sini, oke? Di sini kita udah bahas cukup lama di sini. Ini ada resisten, ini adalah resisten. Dimana kalau indeks kita itu bisa break resisten konsolidasi, maka dia cenderung akan konsolidasi entah sebelum break all time high atau dia konsolidasi dia di atas all time high, kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa cek ulang video ini di Trading Lab minggu lalu. Ini kita ngebahas seperti ini. Nah, jadi tendensinya kemana? Indeks kita tendensinya dia turun menguji level support previous low di 6.760-an. Gini. Apakah ini karena GoTo? Enggak. Kenapa? Coba kita lihat ya. BBRI. Tuh, udah berapa hari turun. Oke, BBCA ini yang paling parah. BBCA dari paling atas dia turun ke paling bawah. Ini parah, gitu loh. Ini sell off-nya cukup tinggi nih di sini. Minusnya hampir 10% dalam 1 minggu, ya kan? Dalam 1 minggu. Apalagi ya, Mandiri kita lihat nih. Mandiri turunnya dikit, kayak gitu. Tapi nanti ada lagi apa? Telkom. Nah, ini pemberat nih. Jadi bukan karena GoTo aja, tapi karena di Telkom. Karena Telkom ini karena dia invest di GoTo pas pre-IPO ya kalau nggak salah ya, atau pas IPO. Itu juga dia akhirnya orang berkhawatir penurunan portfolio akibat penurunan harga GoTo itu membuat laba dia tergerus dan pola double top terbentuk pada Telkom. Maka kita bisa lihat di sini bahwa kalau kita pakai profit trader ya, ini paling gampang nih. Maka target turunnya ada di sini. 3.400. Ini target yang merah ini. Teman-teman lihat di kanannya ya, lihat di kanannya. Ini sudah tercapai di sini. Maka target berikutnya adalah di sini. Peluang technical rebound nggak? Yes, technical rebound. Tapi technical rebound dalam tren turun. Selain Telkom ada ASII. Gitu ya, teman-teman ya. Ada ASII di mana ASII ini juga polanya juga nggak begitu bagus. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya pakai profit trader modul biar gampang ya, biar cepat dan jelas. Support di sini terbentuk, rebound ini terbentuk karena ada garis biru ini yaitu swing low masa lalu dia. Gitu. Dan koreksi yang terjadi cukup terhenti di sini. Bukan terhenti sih, maksudnya udah mencapai di sini. Ini adalah area support masa lalu yang juga merupakan support yang lebih panjang lagi di sini. Jadi kalau teman-teman kombinasikan antara garis biru panjang
dan merah panjang ini, maka ini menjadi level supportnya ASII. Nah, ini udah dijebol nih, udah dijebol. Jadi dengan kondisi ini, bukan tidak mungkin ASII geraknya akan seperti temannya yang senasib sepenanggungan. Gitu ya. Kelihatan ya teman-teman di sini ya. Ini adalah dua hal yang tadi disampaikan. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi kayak misalnya apa ini? Telkom ada. Nah, Astra nih, ini turun. Astra turun, Telkom turun, dan mereka turun kan lebih masif gitu loh teman-teman. Mereka turun, kenaikan BCA, BRI Mandiri dalam beberapa minggu terakhir itu untuk meng-offset penurunan Astra dan Telkom. Itu yang terjadi. Tapi tetap lagi setinggi-tinggi BCA pasti pelaku pasar pengen profit taking. Setinggi-tingginya naiknya BRI, mereka pasti mau profit taking. Setinggi-tingginya Mandiri naik, mereka pasti juga ada waktunya profit taking gitu, teman-teman. Profit taking. Jadi itu kurang lebih mengenai apa? Mengenai kondisi yang terjadi di market saat ini. Kayak gitu. Oke, nah sekarang saya mau kembali ke pertanyaan-pertanyaan. Saya mau cek dulu di sini pertanyaan-pertanyaan di YouTube dan di Instagram udah mulai banyak belum? Oke. Sip. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya kondisi yang terjadi sekarang ya memang kombinasi dari banyak hal. Ini nggak cuman karena Goto aja, tapi juga memang marketnya gitu loh. Memang ada koreksi di market yang membuat ya kebetulan berbarengan. Jadi kadang Gotonya dibikin jadi sebagai apa istilahnya? Sebagai pelampiasan masalah. Oke, nah itu dia. Satu hal yang saya poinkan di sini adalah memang kondisi di sini adalah tadi kan yang pertama kan mengenai kondisi Goto, kedua adalah mengenai apakah secara struktur market itu turun memang karena Goto? Enggak. Lalu yang ketiga adalah mengenai IHSG sendiri. Jadi apa penyebab penurunan IHSG? Pada dasar kelihatan bahwa Astra, Telkom udah turun banyak, banking, big banks juga turun banyak. Jadi memang itu udah kombinasi antara net sell di asing, lalu tekanan jual di saham-saham big cap dan lain sebagainya. Nah, yang perlu, ini opini pribadi, oke? Ini opini pribadi bahwa bisa jadi Goto itu kan nggak punya produk ya, dia cuma agregator, mengumpulkan motor untuk jadi ojek online, mengumpulkan merchant untuk membuka lapak di e-commerce-nya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau saya pikir-pikir, bisa jadi Goto itu tuh seperti sebuah infrastruktur gitu teman-teman. Sebuah infrastruktur di mana ada untuk menghubungkan jaringan. Mirip gak sih kayak jalan tol? Ada tol lintas Jawa misalnya, tol Cipularang, contohnya seperti itu ya, tol lintas Sumatera, di mana tol itu ada untuk menghubungkan jaringan gitu, menghubungkan banyak pihak, menghubungkan banyak tempat dan lain sebagainya. Itu terjadi di Goto kan. Jadi kadang ada kalanya infrastruktur itu ada tidak untuk mencari untung, bukan. Infrastruktur ada tuh tidak untuk mengharapkan untung yang begitu besar, tapi untuk kebaikan di sekitarnya. Ya kan, seperti abang ojek online, seperti merchant yang ada, seperti restoran-restoran yang menjual makanan di sana, itu kan dalam sebuah infrastruktur. Jadi let's see lah apakah gimana ke depannya gitu loh. Tapi pada dasarnya kita semua udah bergantung sama emiten satu ini gitu loh. Jadi pada akhirnya yang bisa membantu mereka juga ujung-ujungnya kita juga kan, memakai lebih sering, nggak terlalu price sensitif, dan itu yang bisa dilakukan secara repetitif. Oke, kita akan lihat sekarang kalau lihat dari YouTube dan lihat dari Insta IG Live ini, ada pertanyaan gini, Goto bisa nggak ke 50? Teman-teman, kalau teman-teman kurangin aja ya, 7% tiap hari
itu pasti dalam beberapa minggu itu 50 gitu loh. Teman-teman lihat aja, overnya kalau selalu tebel maka cenderung memungkinkan. Apalagi kalau misalnya kita lihat Goto sekarang, yuk kita lihat ya. Teknikalnya gimana? Oke, teknikalnya gimana? Goto. Nah, ini belum kita bahas nih. Teknikalnya gimana? Ini Goto. Oke, teman-teman lihat nih ya. Teman-teman lihat. Jadi Goto itu selalu setelah saham menjebol support yang kuat, ini panah merah seperti ini. Ada support kuat kenapa? Ada garis merah halus yang panjang, dijebol biasanya turun. Merah panjang, jebol biasanya turun. Lalu di sini juga ada nih. Nah, ini juga ada merah panjang kan di sini kan? Ada merah cukup panjang sampai sini. Ini dijebol, itu juga turun. Maka pada dasarnya Goto ini not in a good position. Oke, not in a good position. Apalagi dia sudah tembus all time low dia di sini. Maka kalau secara target price kita rasa ini sangat mungkin dia untuk menuju buset, kok 20? Enggak lah. Ya, gitu lah ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi sangat mungkin dia untuk menuju ke 50 dengan ritme pergerakan sekarang, teman-teman. Dengan ritme pergerakan sekarang ini ya kalau belum ada minat beli ya pasti gitu loh. Ya pasti ke 50. Tapi kalau enggak, kalau minat beli udah muncul, saya rasa di level 100 akan menjadi support yang kuat. Di level 100, teman-teman. Di level 100. Nah, jadi ini dia secara teknikal Goto memang nggak begitu bagus. Ngomong-ngomong, kita coba lihat buka yuk. Kita lihat Bukalapak. Buka, kenapa saya ngomong buka tulisnya bumi tadi? Ngaco. Nah, kalau buka beda ya. Kalau buka ini dia secara tren dia nih sedang konsolidasi. Dia sedang konsolidasi di range ini. Oke. Jadi selama dia tidak lebih rendah dari level 240, dia masih konsolidasi. Tapi kalau dia jebol 240, wah itu bye-bye. Tapi kalau sebaliknya dia bisa bergerak naik lebih tinggi dari level 320, maka dia tendensinya adalah bergerak kembali dalam tren naik. Mari kita lihat. Jadi sebelum Goto naik, kita pantau, jangan lupa kita pantau buka. Karena siapa tahu ada peluang di sana. Oke? Nah, sekarang saya akan coba buka pertanyaan-pertanyaan, membaca pertanyaan dari di YouTube lagi. Tadi 50 apakah bisa? Lalu di Instagram coba kita lihat di sini. Saya mau coba cari pertanyaan yang relevan dulu ya, mengenai Goto versus IHSG. Nah, dari Bio Green Kristanti. Pak, Telkom dan ASI juga turun karena pengaruh Goto ya? Pastinya iya. Karena apa? Karena dengan kerugian portfolio di Gini deh. Teman-teman, Bukalapak kenapa bisa untung? Karena dia punya BBHI, Alobank. Dia beli di harga 500 dan harganya waktu itu udah sampai 5.000 kan. Naik 10 kali lipat. Dia langsung untung. Artinya, kalau dulu Bukalapak belinya itu di 5.000, harganya 500, dia jadi rugi nggak? Laporan keuangannya harus mempublish itu kan, perubahan harga. Jadi rugi. Jadi, Telkom dan ASI kira-kira akan membukukan kerugian lain-lain, kerugian portfolio dari Goto, walaupun bisnis realnya dia masih profit. Misalnya let's say profitnya misalnya 1T, 10T misalnya gitu. Dari Goto ruginya mungkin 1,5T. Nah, jadi tetap dong mengurangi apa? Mengurangi net profit, ujung-ujungnya mengurangi apa? Mengurangi dividen. Nah, kadang investor marah di dividen gue jadi lebih kecil. Gitu. Jadi pasti kayak gitu, Pak, Bu. Lanjut ya. Dari Ron 888. Malam kok, apakah blue chip berhubungan erat dengan foreign flow karena saham-saham startliner aman-aman aja? Yes. Jadi, kalau kita bicara begini teman-teman ya. Kalau kita bicara mengenai uang masuk, mereka akan cari ember gede. Oke? Ember gede itu blue chip. Kalau dia udah nyaman di ember gede, baru dia pindah ke yang lebih kecil di sana.
Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau dia tidak nyaman, dia tetap di ember gede. Nah, ketika dia di ember gede, maka dia akan lebih Dia akan lebih reaktif. Saham-saham yang ember gede, saham-saham blue chip itu akan lebih reaktif gitu teman-teman. Akan lebih reaktif dalam arti kalau dia nyaman masuk langsung ember gede, jadi harga makin naik. Tapi kalau enggak, harga makin turun. Itu akan lari-lari di sana dulu. Nah, sedangkan di saham-saham second liner, third liner itu mungkin lebih stabil karena apa? Ya karena memang tidak secara directly terpengaruh, karena foreign flow itu pasti mencari ember gede dulu. Udah nyaman di ember gede, baru turun ember kecil. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Oke, lanjut. Ini ada yang tanya Java, Indofood nanti dulu ya. Lalu dari Lily Wang, karena China reopen kah asing jadi move to China? Bisa iya, bisa enggak gitu. Bisa iya, bisa enggak. Jadi pada dasarnya kita saya nggak mau memposisikan diri sebagai ekonom jadi-jadian gitu ya. Jadi ada bagiannya sendiri, tapi kita bicara bahwa ketika indeks turun, pasti itu adalah bejana berhubungan. Jual yang mana, masuk ke yang mana. Bisa jadi jualnya jual saham, tapi masuknya ke obligasi, contohnya. Atau dia jual saham, jual obligasi, dia pindah negara dulu. Itu macam-macam. Oke, lanjut. Wih, ramai banget juga di YouTube nih ya. Kalau di YouTube pertanyaannya lagi, heran sama UNTR. Kenapa UNTR? Nanti deh, nggak selesai topik ya. Lalu habis itu ini karena ngomong mengenai blue chip ya. Saham big cap bisa satu tarikan lagi kah ke atas untuk window dressing, setelah itu bye-bye? Kenapa tarikan satu kali lagi? Kok gitu? Mau kabur ya? Oke, kita buka ya. Kita buka grafik IHSG di sini. Kita buka grafik IHSG di sini. Oke. Composite. Jadi, kalau gini terus, maka sebenarnya teman-teman, trading range IHSG sampai akhir tahun ada di sini. Jadi ketika indeks di bulan Desember diawali dengan posisi ini, di candle hijau ini ya, kalau nggak salah ya. Ini 30 November ya, di sini. Maka kalau ketahan di MA 200 ini, yang merah tua ini, di sini, artinya kan batasnya kan di 7.000 nih. Di 7.000, bukan di 7.080 ini. Oke, maka bisa jadi ini adalah rekor pertama kalinya bulan Desember itu merah. Tapi ingat, bukan salah Goto. Oke, bukan di Gotonya, tapi memang marketnya, memang flow-nya, gitu. Dan biasanya kalau misalnya market sepanjang Desember itu merah, biasanya di minggu-minggu akhir baru ada tarikan naik ke atas. Kayak gitu teman-teman, tarikan naik ke atas. Gitu ya teman-teman ya. Lalu lanjut ya, lanjut. Sekarang ada pertanyaan apa lagi di sini? Dari Meiza Aditya. Regulator Indo kok aneh ya, kok nggak disuspend? Nah itu dia tuh. Jadi kriteria suspend itu kan unusual market activity. Tapi kalau melihat kondisi company-nya yang masuk akal mengalami penurunan, ya itu normal activity sebenarnya, seperti itu. Normal activity. Lalu dari Martley Arts, banyak yang nyakut di Goto ya, saya sudah sell sebelum opening lock-nya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman penasaran, kalau Goto harus dijual, di level berapa sih dijualnya waktu itu? Ya kan? Kalau saya harus jual Goto, di mana saya harus jualnya? Apakah saya harus jualnya di sini? Pusat, ini udah kayak saham. Ini udah kayak saham bank digital zaman tahun 2021 kemarin yang ancur-ancuran nih. Jadi kalau saya jual Goto, saya harusnya jual di mana sih? Nah, di sini kita pakai profit trader modul. Oke. Level tidak boleh beli adalah di sini. Ini udah nggak boleh beli. Di bawah garis merah panjang ini sudah tidak untuk punya.
gitu. Tapi level jual terakhir Goto ada di mana? Level jual terakhir Goto itu ada di sini. Penembusan garis merah solid ini. Penembusan garis merah solid ini, teman-teman. Dia break support level 200, maka ini udah exit dan kita tidak boleh punya Goto lagi. Maka kita akan selamat dari penurunan sebanyak hampir 50%. Nah, ini di Profit Trader teman-teman mendapatkan guidance di mana level ini saham udah jelek. Dan kalau saya mau benar-benar exit itu di mana gitu loh. Ini ada garis merah ini titik exit gitu loh kalau ditembus. Ini adalah titik exit kalau ditembus. Ini Profit Trader. Oke, lanjut. Ada pertanyaan apa lagi nih? Di YouTube ya, saya mau cek di YouTube. Di YouTube mau ada yang nanya. Nah, dari Yellow Jack 17 masih ada prospek window dressing untuk big caps di bulan Desember, Pak? Nah, jadi kalau kita melihat contohnya nih ya, kayak BBRI, maka ini potensinya masih ada kok, teman-teman. Nih, saya pakai Profit Trader modul aja karena ini cepet. Teman-teman lihat nih, garis biru titik-titik ini. Ini adalah swing high BRI waktu itu. Dan ini akan diuji sebagai support. Kelihatan ya? Di sini ya. Akan diuji sebagai support. Jadi BRI ini selama dia bertahan di atas garis biru ini, berapa dia? Ini 4.700. Oke, 4.700 ini masih dalam teritori tren naik. Mandiri juga, teman-teman. Nah, Mandiri ini gimana? Mandiri ini pada dasarnya kalau kita melihat memang kemarin dia breakout lalu terkoreksi lagi. Ini umum nih, area resisten ditembus tapi sulit untuk ditembusnya. Ini memang sangat memungkinkan. Jadi kalau Mandiri ini bisa bertahan di atas 10.600, ini dia. Di kanan nih kursornya. 10.600, maka dia cenderung akan melanjutkan uptrendnya kembali. Nah, BCA yang agak berat, teman-teman. BCA yang memang agak berat karena dia sudah berada di bawah support, di bawah swing low. Habis baterai. Jadi, kalau saham ini tidak mampu kembali ke atas level ini, maka dia cenderung akan bergerak bearish. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu mengenai apa? Itu mengenai kurang lebih mengenai kondisi market yang ada saat ini. Seperti itu. Oke? Sip. Jadi teman-teman, mohon maaf ini untuk yang ada di YouTube live. Ternyata laptop saya ini sudah hampir habis baterai dan saya ketinggalan charger. Mohon maaf banget. Jadi untuk di live, mohon maaf saya harus sudahi dulu. Mungkin teman-teman bisa ikutan masuk ke IG live di Instagramnya @galerisaham. Mohon maaf sebelumnya, tapi untuk YouTube live saya untuk saat ini harus disudahi dulu. Terima kasih. Jangan lupa ke Instagramnya Galeri Saham ya. Oke, nah lanjut teman-teman. Jadi mohon maaf karena laptop saya mati. Jadi kita nggak bisa tongolin chat lagi. Saya akan bahas mengenai spesifik pertanyaan-pertanyaan di YouTube live ini aja ya. Lalu apa lagi di sini? Satu. Jadi kalau lihat dari big cap, jadi tetap BRI Mandiri masih leading, masih bagus, masih uptrend. BCA nggak terlalu bagus di sana teman-teman. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari sisi yang bank besar lagi ya, coba ya, saya mau coba cek di sini BBRI. Ini masih ada sisa-sisa, ini ada sisa-sisa baterai, jadi saya mau cek dulu di chart saya. BNI juga sama kayak BRI, masih oke. Jadi kelihatannya yang akan menopang indeks adalah Bank BUMN. Saya nggak tahu kenapa dengan BCA. Tapi memang dia agak berbeda sendiri. Dia kadang naik sendiri, tapi kali ini agak aneh turun sendiri. Gitu. Jadi teman-teman bisa pastikan, bisa cek gitu ya, bisa cek mengenai tren di saham-saham Bank BUMN. Ngomong-ngomong, jika teman-teman mau mendapatkan insight, analisa, rekomendasi mengenai saham-saham yang berpotensi di akhir Desember ini, bukan menjelang sih, ketika window dressing ini, maka teman-teman bisa coba subscribe free newsletternya Galeri Saham. Ini free untuk semua orang. Semua yang subscriber newsletter kita akan mendapatkan rekomendasi saham itu setiap pagi jam bursa. Ketika hari bursa, setiap pagi jam 8 pagi. Jadi teman-teman, biar gampang, daripada teman-teman mampir ke website Galeri Saham, teman-teman bisa langsung
hanya ketika live ini berlangsung. Cukup ketik email Anda di kolom komen di bawah. Hanya ketika live ini aja ya, jangan ketika Anda lagi nonton rekamannya. Ketik email Anda di kolom komen, nanti tim kami akan bantu compile untuk besok sudah ready dikirimkan free newsletter Galeri Saham. Jadi kita memberikan rekomendasi itu apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangin, karena rekomendasi kami adalah trading plan kami. Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan insight setiap hari, tentu bisa subscribe video newsletter kita. Ketik aja email Anda di kolom komen, nanti tim kami akan bantu untuk compile dan dimasukkan dalam free newsletter. Oke, lanjut. Nah, jadi balik nih ya ke pertanyaan dari Candy Karen. Pak, apakah Desember ada window dressing? Lihat big bank sudah pada turun. Well, BCA yes turunnya nggak bagus, tapi kalau lihat BRI, Mandiri dan BNI itu turunnya masih sehat. Jadi coba cek kembali level-level support yang tadi saya sampaikan. Pada dasarnya ketika itu bertahan di atas level support tersebut, maka teman-teman bisa untuk mengikuti saham-saham yang tadi saya sebutkan di Bank BUMN. Oke, lanjut ya, lanjut. Setelah ini kita akan bahas pertanyaan dari nyangkut di Goto udah. WIRG gimana kok? Masih menarik nggak? No. WIRG masih strong downtrend. Ini ngomong-ngomong udah turun banyak ya. Udah turun dari puncak tertingginya itu udah turun 90%. Jadi kalau teman-teman beli di pucuk WIRG, uang 1 miliar tinggal 100 juta. Uang 100 juta tinggal 10 juta. Ingat selalu, jangan sampai nyangkut. Bisa dua hal untuk tidak nyangkut. Pertama, jangan FOMO beli di pucuk. Yang kedua adalah jangan saham turun disimpan aja. Saham naik ya disimpan aja, tapi jangan dibeli pasti pucuk. Tapi saham turun jangan mau disimpan lama-lama. Itu prinsip dari trend following. Daripada Anda merugi uang 100 juta jadi 10 juta di saham ini, mendingan sebagian disumbangin atau sebagian kasih saya atau kasih saudara. Jangan sampai uang hilang diam-diam, tidak berbunyi, tidak bersuara, tidak berbentuk. Ingat selalu, trend following itu penting. Kebanyakan trader downtrend following. Sangat sedikit yang uptrend following. Oke, lanjut ya. Lanjut. Apakah Goto bisa naik lagi dari Linardi? Bisa kalau tekanan jual yang ratusan juta lot itu sudah hilang. Kalau mereka sudah kehilangan minat jual. Jadi bukan berarti bisa dijual, berhasil mereka jual, enggak. Tapi ketika mereka udah kehilangan minat untuk menjual, udahlah Goto gua simpen dulu aja deh, udahlah, udah lupain dulu gitu ya. Nah, dari sana baru mungkin ada potensi untuk rebound. Kayak gitu, teman-teman ya. Oke, lanjut. Dari Sylvia, MTech gimana? Ini mengenai ya related juga sih. MTech ini kan punya saham di Grab yang notabene adalah kompetitor Gojek kan. Jadi MTech juga masih downtrend teman-teman. MTech juga masih downtrend. Jadi apa istilahnya? Tidak untuk dibeli dulu. Dan kalau sudah punya sell on strength itu jadi reason yang masuk akal untuk saat ini. Oke. Lanjut. Saya mau coba cek di sini. Ini dari hari-hari. Kok kira-kira Goto bisa turun lagi nggak? Bisa, masih bisa. Dan kondisi teman-teman coba lihat gini pokoknya. Kalau over di ARB itu masih tebal, itu pasti berat untuk naik. Kalau udah mulai menipis, sudah mulai menghilang, karena harga udah semakin turun, karena yang jual udah semakin banyak, atau yang jual udah males jual, udahlah gue nggak jual, udah bodo amat gitu ya. Ya itu biarin aja. Itu artinya mereka udah ngebiarin aja, maka itulah momen dimana Goto mungkin at least tidaknya sideways dulu. Oke. Nah, Gracious One. Jadi menurut Koryo bisa ke 50 ya. Gini,
Saya nggak bilang pasti 50, saya rasa 100 akan jadi level support. Tapi kalau dengan ritme penurunan yang kayak gini, ya 50. Kayak gitu. Tapi poinnya satu, tidak untuk dibeli. Tidak untuk dibeli. Gitu ya. Kenapa nggak tidak untuk dibeli? Karena masih mahal ya kok ya? Bukan. Karena tren masih turun. Mahal atau murah kadang itu relatif. Tergantung dari komparasi juga. Oke. Dari ini kenapa ini? Wahyu benci sama Aces. Kenapa dengan Aces? Aces kan baik-baik aja. Beli obeng di sana. Beli kontainer saya di sana. Beli sapu di sana. Oke kok. Cuma ada saham yang beli produknya, jangan beli sahamnya. Kita harus tahu itu. Oh iya loh, Aces turunnya banyak banget ya. Dari 1.800 tinggal 500. Kenapa ya? Ada apa dengan saham ini? Nanti deh, next ya. Nanti kita akan lebih bahas saham-saham yang lebih umum. Oke, lalu kita coba cek di sini. Ini bahaya nih. ASII boleh dibeli sekarang. Kenapa? Why? Kenapa beli ASII sekarang? Karena disupport mungkin, tapi support jangka pendek untuk tren turun jangka panjang gitu. Oke. Jadi enggak untuk beli. Jadi kita jangan kita jangan menghalangi batu yang lagi menggelinding turun dari gunung. Kayak gitu. Walaupun terasa udah rendah, tapi dia masih ngegelinding. Jadi poinnya bukan tinggi atau rendahnya, tapi ngegelindingnya masih ngegelinding atau enggak. Kalau dia masih di ketinggian, tapi udah nggak gelinding, ya kita bisa dorong lagi. Tapi kalau dia masih gelinding, jangan. Salah satu contoh gelinding adalah dari over. Seberapa tebal over di titik bawah. Kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu dari, ini ngomong Aces lagi nih ya. Boleh nih. Mana dia? Dari Pak Granley. Peluangkah Aces under value Pak Rio? Setuju? Gini Pak. Saya belum bisa bilang under value karena kalau lihat dari harga versus kinerja keuangan, itu kinerja keuangan historis. Kita nggak tahu yang masa depan seperti apa. Jadi di situlah tanda tanyanya, apakah ini under value atau enggak. Karena kadang yang kita perlu tahu adalah market tahu lebih dulu dibandingkan kita. Betul nggak? Sekarang gini, ngomong-ngomong Aces, sorry ya, saya sangat terbatas dengan Aces, tapi saya mau bicara logik aja bahwa memang saya suka belanja ke S Hardware, kayak gitu. Jadi apa-apa S Hardware aja. Bahkan kalau di mall lagi lapar cari snack ada S Hardware, saya masuk juga. Kenapa? Jual poki di sana, ya kan? Jual biskuit juga gitu kan. Jadi pada saat gini, yang tahu kinerjanya adalah siapa sih? Yang tahu kinerja adalah orang-orang yang suka belanja di S Hardware. Semakin banyak gak orang belanja di S Hardware? Atau seperti tadi kata siapa ini? Suni. Aces tersaing oleh DIY, Mr. DIY. Mungkinkah? Bisa jadi. Jadi teman-teman coba lihat yang dulu belanja di Aces, apakah Anda pindah ke DIY, DIY gitu ya? Kalau iya, bisa jadi itu sentimen di market. Atau misalnya Anda biasa ke Aces lebih sering, sekarang jadi lebih jarang. Kita nggak tahu. Itu yang teman-teman harus lihat. Dan kadang survei pasar itu yang menarik teman-teman. Teman-teman turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Tapi yang paling gampang untuk survei pasar adalah kasirnya. Kok biasanya setiap tanggal gajian rame ya? Kok sekarang kok agak sepi ya? Teman-teman, saya bukan ngomong fakta ya. Ini cuma mikir-mikir aja gitu. Jadi teman-teman perlu lihat kondisi seperti apa. Sehingga kita bisa memproyeksi kinerja masa depannya kira-kira akan sama bagusnya atau malah menurun. Yang menjadi inline dengan penurunan harga saham tersebut. Ini nggak hanya untuk di Aces, ini juga untuk di saham-saham lain. Oke, dari Bu Shelly Angkasa, Korio gimana tentang Bean? Oke, jadi kayaknya untuk ngomongan Goto kayaknya udah ya. Kayaknya udah cukup ya. Jadi poin pertama adalah memang
cukup kompleks mengenai GoTo, oke, cukup kompleks karena dia kalau dia nggak bakar uang, kalau dia nggak merugi, kita teman-teman akan pakai pesaingnya, setuju nggak? Ya nggak? Kalau dia nggak kasih promo, kita Anda pindah ke saingnya, bener nggak? Oke, susah kan posisinya kan? Nah, itu tuh poinnya. Dan kompetitornya punya backup dana yang besar juga. Itu jadi masalah. Yang kedua adalah penurunan IHSG bukan serta-merta karena GoTo, tapi memang karena market outflow. Di sana market outflow sekitar 5 triliun sampai 7 triliun dalam seminggu sampai 1 bulan terakhir ini. Dan kalau lihat dari IHSG, memang kita lihat ada tantangan di bulan Desember ini karena dengan penurunan IHSG hari ini, kondisi sekarang di previous low, maka untuk window dressing butuh effort yang sangat besar dan akan sulit kalau Telkom dan Astra tuh masih kayak sekarang gitu teman-teman, kayak sekarang. Seribang-ribangnya dia, kalau tidak didukung dengan big bangs untuk naik lebih tinggi lagi, apa bensinnya gitu kan ya? Maka window dressing kita akan hanya naik tipis. Hanya naik tipis di bulan Desember ini. Kurang lebih gitu. Oke, kita akhiri dengan GoTo. Nah, kita akhiri GoTo-nya, kita akan coba lihat emiten-emiten lain yang teman-teman tanyakan. Indofood, kenapa dengan Indofood ya? Kok cukup banyak yang nanya Indofood ya? Tadi di YouTube dan di Instagram. Kenapa dengan Indofood? Naik kan? Kalau udah punya, hold. Tapi kalau belum punya, tunggu konsolidasi dengan area support di 6.700. Kurang lebih seperti itu. Nah, menarik nih dari Gracious One. Bukannya Desember harusnya bagus, tapi ternyata begini. Teman-teman, ini kan statistik bahwa Desember bagus. Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan, atau tidaknya sekarang. Itu yang pertama. Kedua, kita jangan pegang statistik 100%. Karena walaupun peluangnya bagus, kita harus ingat secara tren kita harus ikutin. Beneran on progress bagus atau enggak. Itu yang kedua. Ketiga, statistik Desember itu selalu bagus. Pertanyaannya adalah, ini saya sempat bahas di strategi window dressing di Trading Lab kayaknya bulan lalu, akhir November. Oke? Nah, jadi indeks selalu naik di bulan Desember. Apakah pertama, dia naik dari tanggal 1 Desember ke tanggal 31 Desember terus-terusan naik? Atau yang kedua, dia naik di awal Desember tapi koreksi di tengah sampai akhir Desember, tapi endingnya tetap di atas awal Desember. Bisa juga dong. Yang ketiga adalah dia koreksi atau sideways di awal Desember, ketika beberapa hari terakhir di bulan Desember baru ditarik naik ke atas, sehingga jadi hijau. Nah, paling ideal, paling pengen ya yang pertama, dari awal naik rapi banget, semua senang, semua happy. Tapi biasa itu nggak terjadi. Jadi hati-hati dengan statistik, bahwa di balik statistik kita harus tanya lebih detail, naiknya gimana? Dari awal sampai akhir naik terus, atau dia naik di awal, koreksi di akhir tapi masih positif, atau sebaliknya baru naik di akhir-akhir. Itu kita pernah bahas di video mengenai strategi window dressing tahun 2022. Teman-teman bisa cek ulang videonya di IG Live, atau teman-teman bisa cek ulang di YouTube-nya Galeri Saham. Oke, lanjut. Nah, round 88, dengan kondisi IHSG begini, lebih baik ambil pisau jatuh atau ambil di breakout pola. Nah gini teman-teman, untuk mengambil di pisau jatuh itu masih memungkinkan selama Anda punya indikator yang spesifik yang bisa Anda gunakan. Jadi jangan hanya ngerasa, ini udah murah nih, ini rasanya ini kayak bakal udahan deh turunnya deh, beli deh pisau jatuh. Jangan, hati-hati, ketusuk kita di sana. Kita ketusuk. Jadi Anda harus punya indikator. Misalnya contohnya, indikator yang Anda pakai adalah previous low dari harga saham tersebut. Contohnya.
Kedua adalah apa? Moving average mungkin. Kalau dia di atas moving average, maka moving average bisa dipakai menjadi referensi. Tapi ingat, moving average harus yang 50, 100, atau 200. Jangan kependekan. Jadinya kita beli kecepatan. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah teman-teman bisa juga menggunakan, kalau di galeri saham kita ada subscription, premium subscription, namanya adalah GS Pro Plus. GS Pro Plus itu adalah trading plan harian galeri saham yang kita share kepada para member kita. Di sisi lain, setiap member kita menggunakan tools yang kita gunakan di TradingView. TradingView, teman-teman mostly pasti akan sudah menggunakan TradingView. Kalau teman-teman belum menggunakan TradingView atau teman-teman nggak tahu TradingView, abis live ini teman-teman langsung DM ke adminnya galeri saham di Instagram ini. Minta link TradingView gratis. Anda bisa pakai linknya untuk daftar, dan kalau ada promo bisa teman-teman mau ngambil paket yang lebih upgrade, teman-teman akan mendapatkan special pricing di TradingView, oke? Nah, jadi setiap member dari galeri saham akan mendapatkan tools, yaitu Profit Trader Module yang bekerja di dalam TradingView. Jadi Anda yang menggunakan TradingView, kalau Anda subscribe ke GS Pro Plus, Anda akan mendapatkan modul Profit Trader di mana Anda akan mendapatkan referensi. Titik tertinggi di sini, titik terendah di sini, area buying weakness di sini, area sell on strength di sini. Kalau sudah masuk dalam kategori trend naik, breakout level di sini, trend followingnya cara seperti itu. Yang kurang lebih teman-teman lihat dalam 20 menit pertama live ini, garis di TradingView itu adalah Profit Trader Module. Teman-teman buruan cek aja. Habis live ini, cek link di bio-nya galeri saham, cari Profit Trader Module. Dan ngomong-ngomong, nanti Sabtu besok tanggal 10 kita ada Profit Trader Optima Workshop khusus untuk GS Pro tingkat Optima. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita mau cari mengenai window dressing dulu ya. Kok kayak kelewat ya dari Bu Shelly Angkasa. Kok bagaimana tentang Bian? Saya mau ngomong Bian, kenapa tadi saya lari kemana ya? Oke, sorry ya Bu ya. Mengenai Bayan, hati-hati. Udah ketinggian. 2 hari setelah stock split dia terbang. Saya nggak tahu kenapa. Itu agak aneh. Tapi itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena biasanya kalau stock split diiringi dengan euforia beli yang tinggi, biasanya akan terjadi koreksi. Itu dia teman-teman. Dan yang kedua, kenapa stock split? Karena harga sudah kemahalan. Jadi jangan dikejar. Tunggu konsolidasi dulu aja. Tunggu konsolidasi, lihat pergerakannya seperti apa. Dan biasanya kalau menurut saya dengan tingginya harga saham Bian saat ini, dan saham apapun yang mengalami hal tersebut, konsolidasinya relatif harus panjang baru kebaca arahnya kemana. Kalau konsolidasi cuma 2 hari, 3 hari, seminggu, wah itu hati-hati. Teman-teman, saya mau kasih satu pertanyaan. Stock split itu buat apa? 5 menit terakhir, oke. Teman-teman silakan tulis di kolom komen, oke? Ini pertanyaan dari saya. Ini kita udah lepas dari Goto ya, gitu ya. Udah ngomong Goto. Stock split tujuannya apa? Tulis di kolom komen, teman-teman. Jawaban Anda akan saya bantu untuk berikan gambaran besar. Stock split tujuannya buat apa? Bikin story baru supaya saham liquid, yes. Naikin likuiditas, yes. Supaya saham liquid, yes. Retail masuk, yes. Dari Pak Surya, meningkatkan likuiditas, iya. Karena biar retail banyak yang masuk, iya. Kok retail semua sih? Biar terjangkau harganya, supaya lebih liquid, supaya retail bisa beli. Oke. Lanjut, yuk tulis lagi. 5 menit terakhir kita akan bahas mengenai stock split. Bukan saham ya, kita akan bahas mengenai stock split. Meningkatkan likuiditas, lalu ada pertanyaan, supaya jualnya lebih mudah karena banyak yang mampu beli dalam lot lebih banyak. Oke, supaya liquid, artinya kan jual lebih mudah, dia kan liquid juga kan.
beli lebih murah juga kan, liquid juga kan ya. Harga terjangkau supaya gampang naik udah pasti. No. Supaya gampang naik udah pasti. No. No, itu enggak. Itu bukan. Sebelum stock split pasti harga naik. Karena harganya naik, dia jadi stock split. Oke, supaya pembeli banyak, supaya lebih murah, bisa gampang dijual ke yang kecil-kecil. Oke, thank you teman-teman, thank you. Ini topik yang menarik yang nggak saya sangka bisa muncul dalam pembahasan hari ini. Oke, jadi teman-teman, stock split adalah mecah harga saham yang terlihat mahal jadi seakan murah. Biar apa? Naikin likuiditas. Betul, naikin likuiditas. Kenapa naikin likuiditas? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Biar gampang dibeli orang. Sebaliknya, biar gampang dijual orang. Tapi, kalau kita bicara stock split adalah keputusan dari manajemen, maka tujuannya adalah, saya berikan analogi. Teman-teman, kalau di BSD, di Serpong, di Sumarekon, dan lain sebagainya, kalau dulu mereka jualan rumah dengan luas tanah itu 150 meter persegi, sekarang mereka jualan rumah dengan luas berapa? 60 meter persegi luas tanah, 50 meter persegi luas tanah. Biar apa? Biar lebih terjangkau oleh masyarakat. Tapi di sisi lain, kenapa mereka melakukan itu? Biar bisa jualan lebih banyak. Karena kalau jual tanah 200 meter persegi, pembelinya dikit. Tapi kalau saya jual tanah 50 meter persegi, saya jual bisa lebih gampang. Maka, teman-teman sudah sebayangkan apa tujuan dibalik stock split. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Semoga konten hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman mengenai GoTo versus IHSG dan juga mengenai stock split di akhir ini yang tiba-tiba menjadi konten dadakan yang menarik untuk kita bicarakan, dan saya juga tertarik untuk men-share kepada teman-teman. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat, sukses selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih.